한지경찰 지원 요청해라. 빨리. Annyeonghaseyo Yulobun, balik lagi bareng gua. Kemarin gua upload film Red Swan part 1 di episode 1. Kali ini gua mau tuntasin part 2-nya ampe beres. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan mampir di kolom komentar buat kalian kasih tanda kalau kalian pernah mampir di channel ini. Langsung aja kita lanjut videonya. Doyun dari toilet, dia bergegas menuju ruang ganti staff cleaning service untuk berganti pakaian biar dikira ketua preman tadi kalau Doyun memang karyawan di kasino ini. Setelah berganti pakaian sambil mendorong peralatan kebersihan, dia berusaha agar bisa masuk ke ruangan ketua preman. Di luar terlihat Papak yang dulunya mantan atasan Doyun saat di kesatuan polisi. Dia sedang berjalan menuju ruang ketua preman. Sedangkan Doyun ternyata sudah berhasil masuk ke dalam ruangan ketua preman. Sambil pura-pura beres-beres, telinga kanan dan kirinya siap menerima dan menangkap informasi yang ada. Nggak lama, Papak masuk ke dalam dan langsung bersalaman sama ketua preman. Sepertinya sudah lama mereka tidak bertemu. Mendengar suara Papak, Doyun kaget. Kenapa Papak bisa ada di tempat ini? Doyun menunduk agar penyamarannya tidak diketahui. Papak memberikan uang kepada ketua preman yang jumlahnya banyak sekali. Ternyata uang tersebut adalah imbalan dari Papak untuk misi beberapa tahun lalu yang dilakukan di Filipina. Doyun semakin penasaran dengan apa yang telah terjadi. Setelah Papak keluar, Doyun pun mengikutinya hingga keluar gedung. Saat mengintai Papak di luar, tiba-tiba handphonenya berbunyi entah dari siapa, tapi dia langsung teringat pada kejadian masa lalunya mengenai Yuyuk, sahabat setianya yang tewas dibunuh. Dia teringat pada kebaikan sahabatnya yang rela memberikan satu ginjal untuknya agar bisa tetap hidup. Masa-masa lalu itu masa yang paling dikenang selama kebersamaannya dengan sahabatnya, yaitu Yuyuk. Setibanya di rumah, Doyun mengepak peralatan perang yang akan dibawa besok ke distrik toko bunga dan untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya, Wansu pun pergi ke distrik toko bunga untuk mengambil perhiasan yang 1 bulan lalu telah ia pesan. Sedangkan Doyun tiba lebih dulu dan memperhatikan sekeliling lokasi tersebut. Saat keluar gedung, Wansu sudah diincar oleh penembak jitu yang ingin membunuhnya. Entah suruhan siapa belum pasti, apakah aksi teroris atau suruhan yang lain. Selang beberapa menit tembakan terjadi, tepat mengenai kepala pelayan toko yang bergerak secara tiba-tiba. Karena ia menghalangi Wansu, sontak para pengunjung toko-toko lain pun tersebut berteriak panik berusaha melarikan diri. Di seberang jalan, Doyun berlari ke arah Wansu karena dia mengetahui bahwa sasaran utama adalah Wansu. Ia berusaha melindungi Wansu dari tembakan. Dan baku tembak pun terjadi hingga menghancurkan beberapa mobil mewah di depannya. Dengan kesigapan Doyun, akhirnya mereka berdua bisa lari menjauh menggunakan mobil hitam dari lokasi penembakan. Di dalam mobil, Wansu masih terlihat shock atas apa yang telah terjadi beberapa menit lalu. Masih dalam perasaan shock dan takut, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai mengeluarkan asap pada bagian mesin. Doyun segera berhenti dan memeriksanya. Dirasa situasi kurang memungkinkan, akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini dan pergi ke rumah Doyun. Di rumah Doyun, Wansu menanyakan beberapa pertanyaan pada Doyun. Setelah selesai membersihkan luka, mereka pergi meninggalkan rumah untuk segera pergi ke kedutaan. Karena kedutaan lebih aman daripada di rumah. Setibanya Kim Yong-guk di kedutaan, dia tampak cemas melihat pakaian Wansu banyak percikan darah. Suaminya pun memerintahkan untuk
memberikan imbalan pada orang yang telah menyelamatkan istrinya. Dan Papak segera memeriksanya. Namun, Papak tidak bertemu dengan Doyun. Tetapi setelah mengetahui nama Doyun, dia langsung menelpon Doyun dari kejauhan dan berniat untuk bertemu. Saat Wan Su dan suami tiba di rumah, Wan Su disambut oleh mertuanya dengan menyorongkan tas yang berisikan uang banyak, dengan maksud agar Wan Su tidak usah memberikan kesaksian apapun pada media atau pers tentang kejadian yang telah dialaminya. Namun, Wan Su tetap menolak uang tersebut dan tetap akan mengadakan jumpa pers. Hal itu sontak membuat marah si nenek dan melampiaskan amarahnya dengan membanting remote TV sampai hancur. Pada saat perjalanan, Wan Su bertemu dengan selingkuhan suaminya. Tepat di acara lelang amal Yayasan Now, Doyun resmi sebagai pengawal pribadi Wan Su. Namun, sikap Kim Yong-guk tidak mencerminkan baik. Artinya, dia kurang begitu senang atas penerimaan bodyguard baru Wan Su.